Indeks saham gabungan kembali ditutup di level rekor tertinggi baru. Perdagangan di Main Hall Bursa Efek Indonesia di Selasa, IHSG ditutup menguat 0,84%. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali menguat dengan mencatatkan rekor intraday dan penutupan tertinggi sepanjang masa. Penguatan ditopang reboundnya saham BBCA di atas 1% dan penguatan saham AMMN di atas 10%. Indeks saham gabungan kembali ditutup di level rekor tertinggi baru. Perdagangan di Main Hall Bursa Efek Indonesia di Selasa, IHSG ditutup menguat 0,84% di level 8.900. Secara intraday, IHSG juga mencatatkan rekor tertinggi baru di level 8.940,109. Sektor yang naik paling tinggi barang baku melesat 3,35%, sektor perindustrian melaju 2,14%, energi naik 1,62%, teknologi menguat 1,57%, properti dan real estate terapresiasi 1,34%, keuangan menguat 0,86%, hanya sektor transportasi dan logistik satu-satunya turun 0,89%. Saham-saham yang menjadi penggerak utama IHSG di tengah kembali mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa, di antaranya saham AMMN ditutup melesat 10,71% di level Rp7.750 per saham. Saham BBCA bangkit ditutup menguat 1,24% di level Rp8.175 per saham. Saham BBRI ditutup menguat 1,38% di level Rp3.680 per saham. Saham MDKA ditutup menguat 8,87% di level Rp3.700 per saham. Dan saham PTRO ditutup menguat 7,40% di level Rp11.975 per saham. Sementara pemberat utama kinerja IHSG, saham BMRI ditutup melemah 3,37% di level Rp4.880 per saham di tengah X dan KUM dividen interim 2025. Saham Telkom ditutup melemah 1,68% di level Rp3.520 per saham. Saham DSSA ditutup turun 1,47% di level Rp95.675 per saham. Dan saham Brand ditutup melemah 0,78% di level Rp9.575 per saham. Di tengah IHSG kembali catatkan rekor, perhatian investor juga tertuju ke rally saham nikel di tengah harga nikel dunia di bursa logam London yang kembali menyentuh level 17 ribuan per ton untuk pertama kalinya dalam 15 bulan terakhir di Senin. Di penutupan perdagangan Selasa, saham NICL ditutup melesat 24,75% di level Rp1.840 per saham. Saham DKFT ditutup melejit 21,52% di level Rp960 per saham. Saham NCKL ditutup menguat 10,17% di level Rp1.300 per saham. Saham MBMA ditutup menguat 5,60% di level Rp660 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia, Anna Paulson, menyatakan pemangkasan suku bunga dalam skala moderat masih berpeluang dilakukan di akhir tahun 2026. Paulson menyebut pemangkasan dapat dilakukan dengan syarat prospek ekonomi tetap kondusif baik dari sisi pasar tenaga kerja maupun inflasi. Presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia, Anna Paulson, mengatakan pemangkasan suku bunga tambahan dalam skala moderat masih berpeluang dilakukan pada paruh akhir 2026 dengan catatan prospek ekonomi tetap kondusif. Menurutnya, jika semua hal tersebut terwujud, maka penyesuaian lanjutan yang moderat terhadap suku bunga acuan kemungkinan tepat dilakukan pada akhir tahun. Paulson menilai risiko terhadap pasar tenaga kerja masih relatif tinggi, terutama karena perlambatan permintaan tenaga kerja berlangsung lebih cepat dibandingkan penurunan pasokan tenaga kerja akibat pengetatan kebijakan imigrasi oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Meski demikian, klaim asuransi pengangguran menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Kendati The Fed telah memangkas suku bunga dalam beberapa kesempatan terakhir, Paulson memperkirakan kebijakan moneter saat ini masih bersifat sedikit ketat sehingga tetap memberikan tekanan ke bawah terhadap inflasi. Paulson mengakui dampak tarif terhadap harga barang kemungkinan akan menjaga inflasi tetap tinggi pada paruh pertama 2026. Namun ia memperkirakan inflasi barang akan kembali melandai dan sejalan dengan target 2% pada paruh kedua tahun depan. Di sisi lain, para pejabat The Fed masih terbelah mengenai seberapa jauh suku bunga perlu diturunkan tahun ini setelah memangkas total 75 basis poin dalam 3 pertemuan terakhir. Semakin banyak pejabat yang cenderung memilih menahan suku bunga, setidaknya hingga tersedia data inflasi dan ketenagakerjaan yang lebih jelas.
Dalam proyeksi kebijakan 2026, median perkiraan pembuat kebijakan menunjukkan 1 kali pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin. Sementara itu, pelaku pasar memperkirakan setidaknya 2 kali pemangkasan. Berbagai sumber IDX Channel. Harga minyak merosot pada peragangan di hari Selasa seiring dengan pelaku pasar yang menimbang prospek pasokan global yang dinilai melimpah tahun ini dengan ketidakpastian terhadap output minyak Venezuela muncul penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Minyak mentah berjangka Brent ditutup anjlok 1,7% menjadi $60,7 per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate turun 2,04%, berakhir di posisi $57,13 per barrel. Analis menilai masih terlalu dini untuk menilai dampak langsung penangkapan Nicolas Maduro terhadap keseimbangan pasar minyak global. Namun satu hal yang tampak jelas adalah pasokan minyak pada 2026 diperkirakan mencukupi, terlepas dari ada atau tidaknya penangkapan ataupun peningkatan output dari Venezuela. Tekanan terhadap harga minyak juga tercermin dari survei Reuters pada Desember yang menunjukkan mayoritas pelaku pasar memperkirakan harga minyak akan berada di bawah tekanan pada tahun 2026 akibat pertumbuhan pasokan dan juga permintaan yang lemah. Situasi ini berpotensi diperburuk oleh penangkapan pemimpin Venezuela yang meningkatkan peluang berakhirnya embargo minyak Amerika Serikat terhadap negara tersebut dan membuka jalan bagi kenaikan produksi. Ya, selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa ekuitas Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan di hari Selasa, didorong lonjakan saham chip di tengah kembali menguatnya optimisme terhadap kecerdasan buatan, rally tajam saham Moderna dan pencapaian rekor baru oleh indeks Dow Jones. Pada perdagangan di hari Selasa, S&P 500 ditutup naik 0,62% ke level 6.944, Nasdaq Composite menguat 0,65% ke level 23.547 dan Dow Jones Industrial Average yang melonjak 0,99% ke posisi 49.462. Sementara itu dari Eropa, pemirsa bursa ekuitas Eropa kembali mencetak rekor penutupan setelah indeks acuan di Jerman dan Spanyol melesat ke level tertinggi sepanjang masa karena data ekonomi lokal yang positif mengalihkan perhatian investor dari meningkatnya ketegangan internasional. Stoxx 600 ditutup menguat 0,58% ke level 605,28, DAX Jerman menguat 0,09% ke level 24.892 dan indeks atau IBEX Spanyol ini menguat 0,19% ke level 17.647. Emiten konstruksi PT Wijaya Karya Persero Tbk membukukan kontrak baru sebesar 17,43 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Ya, berdasarkan laporan perseroan, sebagian besar kontrak baru di tahun 2025 berasal dari segmen infrastruktur dan bangunan gedung. PT Wijaya Karya Persero Tbk membukukan kontrak baru sebesar 17,43 triliun rupiah sepanjang 2025. Sebagian besar kontrak tersebut berasal dari segmen infrastruktur dan bangunan gedung. Adapun segmen energi dan industrial plant, industri penunjang konstruksi, properti dan investasi turut memperkuat diversifikasi portofolio. Direktur Utama Wika Agung Budi Waskito menyatakan, capaian ini merupakan hasil dari transformasi perseroan yang kini lebih menitik beratkan pada keunggulan eksekusi proyek serta pengelolaan risiko yang disiplin. Sepanjang 2025, Wika terlibat dalam sejumlah proyek strategis nasional bagi konektivitas dan ketahanan pangan. Di antaranya adalah kelanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara Nusantara dan proyek akses tol Patimban Paket 2 guna memperlancar arus logistik nasional. Untuk tahun 2026, manajemen Wika optimistis prospek kontrak baru tetap solid. Fokus pemerintah pada keberlanjutan infrastruktur, hilirisasi, dan penguatan konektivitas nasional diprediksi akan terus membuka peluang pasar bagi perusahaan engineering, procurement, and construction nasional. Perseroan juga menargetkan nilai kontrak baru lebih dari 20 triliun rupiah pada 2026 atau naik dari realisasi tahun 2025. Target ini sejalan dengan strategi transformasi perusahaan pada tahun 2026. Berbagai sumber IDX Channel.